Masalah asteroid yang memusnahkan dinosaurus bukanlah karena kejatuhannya, melainkan di mana dia jatuh. Batu antariksa kolosal ini menemukan tempat terburuk untuk mendarat. Selain itu, sudut saat membentur tanah sangat buruk bagi bumi. Andai jatuh vertikal, dampak hancurannya jauh berkurang. Tapi asteroid ini jatuh sedemikian rupa sehingga melontarkan banyak debu ke udara. Setelah bencana, bertonton jelaga mulai terbakar. 65 juta tahun lalu, cuma 13% permukaan bumi yang mengandung jumlah belerang dan minyak yang tepat untuk membentuk jelaga dalam jumlah besar. Andai asteroid jatuh di 87% wilayah lainnya, dinosaurus masih hidup hari ini. Tapi asteroid itu menghantam tempat terburuk dan mengangkat 1 juta ton bahan terbakar ke langit. Awan partikel pijar menutupi langit dan memulai perjalanan melintasi daratan utama. Kemudian, partikel-partikel ini mengendap di tanah dan menyebabkan kebakaran skala besar. Pohon-pohon terbakar dan mengirimkan lebih banyak jelaga ke langit. Namun, asteroid itu bukan cuma bertabrakan dengan batu, tapi juga jatuh di pantai tempat yang dasar lautnya dipenuhi sulfat. Akibat tabrakan itu, semua mulai terbakar, sehingga melepaskan asam sulfat ke atmosfer. Udara menjadi beracun. Tampaknya, dinosaurus tak punya kesempatan. Mari bayangkan asteroid itu jatuh di tempat lain, di suatu tempat di tengah lautan. Ombak besar akan membanjiri sebagian daratan, tapi hampir semua jenis dinosaurus bisa selamat, atau bahkan lebih baik, batu itu bisa saja jatuh di suatu tempat di gurun dan cuma meninggalkan kawah raksasa. Dinosaurus malang yang sedang lewat memang takkan selamat, tapi situasinya tak akan terlalu kritis secara umum. Jadi, keadaan raksasa akan tetap dominan di bumi. Mereka tak akan mengizinkan hewan lain berkembang karena Tyrannosaurus dan reptil ganas lainnya berburu mamut dan makhluk purba. Populasi mamalia makin berkurang. Velociraptor berebut wilayah dengan kucing bergigi pedang dan beruang raksasa. Perjuangan bertahan hidup antara dinosaurus dan hewan lain pun dimulai. Kemudian, zaman es datang, sehingga beberapa reptil tak bisa bertahan hidup. Lalu, pemain baru memasuki arena. Mereka adalah nenek moyang awal manusia. Hidup berdampingan dengan dinosaurus itu sulit. Kadal menyerang pemukiman dan gua, sehingga manusia harus membangun tembok tinggi untuk berlindung. Tyrannosaurus menimbulkan lebih sedikit bahaya bagi manusia dibanding yang kita kira. Menurut penelitian terbaru, banyak makhluk bisa melarikan diri dari monster ini. Yap, kamu mungkin melihat mereka dengan mudah mengejar mobil di film, tapi mereka tak semenakutkan itu di kehidupan nyata. Ahli paleontologi dan biologi telah menganalisis kekuatan tulang dinosaurus dan menemukan bahwa T-Rex tak bisa berlari cepat. Kecepatan maksimal mereka adalah berlari 2 kali lebih lambat dari atlet lari. Ribuan tahun telah berlalu, manusia telah belajar untuk hidup dengan dinosaurus dan bahkan berhasil menjinakkan beberapa kadal. Mereka telah menjinakkan dinosaurus herbivora untuk mengembangkan pertanian. Triceratops dan kerbau sekarang membajak ladang bersama. Bayangkan peternakan yang dipenuhi Diplodocus atau Brachiosaurus. Manusia memanjat leher panjang hewan-hewan itu dan memetik buah dari pepohonan tinggi. Stegosaurus melindungi padang rumput dari serigala dan Velociraptor. Dinosaurus bercangkang seperti Ankylosaurus membantu manusia melintasi gurun. Mereka bersama unta dan keledai membawa beban berat. Manusia berbagi planet ini dengan kadal purba dan hidup harmonis. Situasi di laut dan samudra jauh lebih buruk. Reptil laut menyerang kapal kayu dan memakan semua ikan. Bayangkan kamu berlayar ke benua lain dengan bertonton biji-bijian, kain, bulu, dan barang lainnya. Kemudian, Mosasaurus raksasa muncul di cakrawala. Ini salah satu kadal laut terkuat. Hiu putih besar terlihat seperti ikan kecil di sebelahnya. Makhluk itu bisa dengan mudah mengalahkan Megalodon. Kemudian dia menemukan kapal kayu. Dia menggigit geladak dan menarik seluruh perahu ke bawah air. Dinosaurus air adalah kendala utama komunikasi antar negara. Ini memperlambat kemajuan selama 100 tahun. Manusia membangun kapal logam untuk menahan serangan Mosasaurus. Akhirnya, mereka berhasil membangun koneksi laut. Masalah serupa terjadi saat pesawat pertama lepas landas ke langit. Bayangkan kamu terbang naik Boeing penumpang. Saat melihat keluar jendela, kamu melihat pterodaktil. Bentar, mana mungkin? Kadal bersayap ini tidak begitu cepat, tapi mereka bisa mengejar helikopter atau biplan jadul.
Hal ini menimbulkan ancaman serius bagi penerbangan. Jadi, manusia memasang sistem perlindungan suara di tiap pesawat. Pterodaktil mendengar ultrasonik yang menyebalkan dari kejauhan dan terbang sejauh mungkin darinya. Manusia melengkapi kapal selam dan kapal layar dengan pelindung suara yang sama. Setelah manusia belajar cara mempertahankan diri dari dinosaurus, masalah lain muncul. Kadal adalah rajanya satwa liar. Jadi, mereka menggantikan semua spesies hewan lainnya. Dinosaurus berlari ke sabana Afrika dan kadal berbulu hidup di hutan musim dingin. Singa, serigala, dan beruang bukanlah penguasa alam liar. Badak bertarung dengan Parasaurolophus. Stegosaurus menyerang kuda Nil dan mengambil wilayah mereka. Dinosaurus berbisa hidup di hutan. Kadal yang bisa memanjat pohon menakuti monyet. Bayangkan kera reptil melompat dari satu cabang ke cabang lainnya. Untuk menyelamatkan hewan biasa dari kepunahan, manusia harus mengendalikan populasi reptil predator. Cagar alam muncul di semua negara. Manusia mengangkut dinosaurus ke sana dan memisahkan mereka dari satwa liar lainnya. Dinosaurus tampaknya benar-benar terkendali. Saat bahaya yang disebabkan reptil raksasa berlalu, manusia mulai membiarkan kadal kecil yang tidak berbahaya. Ada yang membeli bunglon, dan ada juga yang menyimpan Microceratus di rumah. Ada pameran dinosaurus. Orang-orang membawa makhluk ini berjalan-jalan seperti anjing. Beberapa orang asyik selfie dengan reptil, berbelanja, dan duduk di kafe bersama kadal kecil. Dinosaurus tidak seram lagi. Mereka agak imut. Manusia menunggang kuda, unta, Parasaurolophus, dan Pachycephalosaurus. Tentu saja banyak orang mencoba menjinakkan Velociraptor, tapi gagal. Mereka reptil berbahaya dan tidak tahu cara patuh. Menjinakkan mereka hampir sama sulitnya dengan menjinakkan buaya. Tapi anjing dan kucing masih lebih populer karena mereka lebih cerdas. Otak dinosaurus hampir sama dengan otak ayam. Tapi siapa tahu, jika mereka hidup sampai hari ini, mungkin mereka akan berevolusi menjadi makhluk yang lebih pintar. Bayangkan saja jika dinosaurus itu cerdas. Kalau itu yang terjadi, manusia punya masalah besar. Beberapa ilmuwan berpikir meski meteorit itu tidak memusnahkan dinosaurus, mereka tak akan bertahan sampai hari ini. Mereka perlu membawa beban kolosal mereka sendiri setiap saat, yaitu beban yang sangat besar di tulang dan persendian mereka. Kebanyakan dinosaurus tak akan mampu bertahan di zaman es dengan karakteristik seperti itu. Tapi kadal yang lebih kecil mungkin berhasil. Dinosaurus yang cepat dan gesit seperti Velociraptor dan Pachycephalosaurus akan bertahan. Tapi bagaimana bentuknya? Mungkinkah dinosaurus berevolusi menjadi makhluk lain? Lihatlah ayam ini. Banyak ilmuwan meyakini itu keturunan langsung Tyrannosaurus yang tangguh. Di suatu tempat jauh di dalam DNA burung, ada gen yang dimiliki dinosaurus. Yap, sulit dipercaya memang. Tapi lihatlah struktur tubuh ayam dan cara berjalannya. Singkirkan bulunya, tutupi makhluk itu dengan sisik, dan berikan rahang bergigi alih-alih paru. Dan sekarang, kamu punya T-Rex mini di kandang. Selain itu, bukan cuma ayam yang mungkin menjadi kerabat kadal raksasa. Banyak burung adalah keturunan hidup dinosaurus. Anehnya, aligator, ular, buaya, dan biawak tidak lebih dekat dengan para reptil purba dibandingkan pelikan, bangau, dan makhluk terbang lainnya. Selama jutaan tahun evolusi, cakar dinosaurus berubah menjadi sayap dan rahang memanjang bergigi mereka berubah menjadi paruh. Genetika burung adalah kunci memahami dinosaurus. Pelikan mirip pterodaktil, burung unta mirip Velociraptor. Mungkin banyak hewan lain juga berbagi sejumlah gen dengan kadal purba. Jika meteorit itu tidak jatuh, dinosaurus akan berevolusi menjadi makhluk yang jauh berbeda dan tidak biasa. Para ilmuwan ingin mempelajari DNA burung dan mencoba membalikan evolusinya dengan bantuan rekayasa genetika. Mereka berharap bisa membiarkan dinosaurus dari telur suatu hari nanti. Untuk melakukan ini, mereka perlu menemukan genom spesifik yang tak berubah selama puluhan juta tahun. Genom itu bersembunyi dalam DNA dan tak mudah menemukan dan mengekstraknya. Apa menurutmu, kita bisa melihat reptil kuat pada tahun 2050?
Dari makhluk kecil sampai raksasa, semua hewan mencoba kabur dari dinding api yang bergerak ke arah mereka. Suhu semakin panas dan sekeliling mulai terbakar. Tak lama kemudian, banyak hewan dan tumbuhan di bumi akan punah. Ini adalah dampak dari asteroid raksasa yang jatuh ke bumi. Tapi, bagaimana jika dinosaurus memiliki kemampuan berpikir kritis dan mereka bisa menebak apa yang akan terjadi karena asteroid ini ternyata sudah kelihatan 1 tahun sebelum tabrakan? 1 tahun sebelum tabrakan, tanpa lampu kota, semua bintang di langit terlihat jelas. Sebagiannya adalah planet yang memantulkan cahaya dari matahari seperti Mars, tapi salah satu titik itu adalah asteroid yang kemudian dikenal sebagai penabrak Chicxulub. Namanya berasal dari daerah Meksiko tempatnya jatuh. Intinya, pada saat itu, asteroid itu terlihat seperti bintang. Terangnya sama seperti Neptunus, dan kamu bahkan bisa memotretnya dengan kamera berkualitas tinggi. Andai saja dinosaurus punya jari. Asteroid ini kini melewati orbit Jupiter. Dari jarak ini, bumi terlihat seperti titik biru pucat. 1 bulan sebelum tabrakan, asteroid itu menjadi jauh lebih terang dan kini menjadi titik paling terang di langit malam setelah bulan. Asteroid itu melewati orbit Mars, ekornya yang terdiri dari debu dan gas semakin panjang. Kini, panjangnya 2 kali jarak dari bumi ke bulan. 1 minggu sebelum tabrakan, ekor asteroid itu kini 5 kali jarak dari bumi ke bulan. Tapi dinosaurus tak bisa mengagumi keindahannya. Bagi mereka, itu cuma titik terang biasa di langit malam. Jika asteroid ini terbang ke arah bumi saat ini, para ilmuwan bisa menunjukkan lokasi tepatnya tabrakan dalam 1,6 km. Lalu, kita bahkan bisa mengevakuasi orang-orang dari area tabrakan dan menghindari bencana besar. 1 hari sebelum tabrakan, penabrak Chicxulub sekarang berada di posisi pertama di antara benda langit paling terang. Cahaya yang mengelilinginya yang disebut halo bahkan tampak lebih besar daripada bulan. Asteroid itu kini melewati orbit bulan, mirip seperti titik terang yang meninggalkan jejak abu. 1 jam sebelum tabrakan, cahaya dari penabrak Chicxulub lebih terang daripada bulan purnama dan gerakannya bisa dilihat dengan mata telanjang. Malam di bumi tidak lagi gelap, namun kini dinosaurus mulai merasa gelisah. Semua hewan di bumi mulai mencari tempat berlindung. 10 menit sebelum tabrakan, asteroid itu kini memasuki orbit bumi. Ribuan pecahan kecil dari ekornya mulai jatuh ke planet ini. Itu seperti hujan meteor. Sejauh ini, pecahan-pecahan itu terlalu kecil, semuanya terbakar di atmosfer sebelum jatuh ke permukaan bumi. Asteroid itu mendekati Amerika Selatan, dan jika seseorang melihatnya dari Eropa, tampilannya akan seperti matahari terbenam. Titik terang penabrak Chicxulub jatuh di balik cakrawala. 2 menit sebelum tabrakan, kini dinosaurus bisa dengan mudah melihat bentuk asteroid itu. Jika tahu caranya, mereka bahkan bisa memperkirakan ukuran asteroid itu. Ukurannya lebih dari 10 km, berarti hampir seukuran Pulau Manhattan. Dan bobot asteroid raksasa itu adalah 70 triliun kilogram. Asteroid itu jatuh ke arah semenanjung Yucatan pada kecepatan 12 km per detik, dan pada kecepatan itu kamu bisa pergi dari New York ke Los Angeles kira-kira dalam waktu 10 menit. Tapi kamu akan terbakar di jalan. 10 detik sebelum tabrakan, penabrak Chicxulub kini mendekati daratan. Beberapa kilometer lagi, dan duar! Langit malam tiba-tiba menjadi putih. Kilatnya sangat terang sampai matahari tidak terlihat pada titik ini. Jatuhnya asteroid itu menyebabkan ledakan dahsyat yang bisa terdengar di belahan bumi lain. Asteroid besar itu mulai terbakar karena gesekan dengan udara, ia memanas dan pecah menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian ini menghujani bumi, dan setelah beberapa detik, bagian terbesar dari meteorit ini jatuh ke tanah. Massa dan kecepatannya memberi energi yang luar biasa besar bagi penabrak Chicxulub. Dalam beberapa saat berikutnya, ledakan super kuat mengguncang daratan. Gelombang ledakan dari meteorit mulai menyebar dari lokasi tabrakan. Tanah dan pepohonan terangkat, lalu terdorong seperti domino. Suhu gelombang daratan itu sangat tinggi, semua yang ada di sekitar lokasi tabrakan terbakar. Energi yang dilepaskan saat tabrakan juga masuk jauh ke dalam bumi. Ini menyebabkan gempa bumi paling kuat dalam sejarah planet ini. Akibatnya, terjadi gelombang tsunami setinggi Empire State Building. 5 menit setelah tabrakan,
Meteorit itu menciptakan kawah besar, ukurannya selebar danau Huron di Amerika dan cukup dalam untuk memuat 2,5 gunung Everest. Dinosaurus berlarian panik berusaha menyelamatkan diri ke Amerika Utara. Tapi sebagian besar tidak berhasil melewati wilayah rawa yang asing. Bahaya lainnya adalah hujan meteor yang masih berlangsung. Ratusan ton abu dan puing terangkat ke udara. Panas karena suhu tinggi, puing-puing itu jatuh ke bumi dalam bentuk lava cair. Abu dan asap memenuhi atmosfer dan menghalangi cahaya matahari. Bumi jatuh dalam kegelapan dan selama beberapa minggu ke depan, planet kita benar-benar gelap. Hujan asam jatuh ke permukaannya tanpa henti. Ada banyak belerang di endapan bawah tanah di semenanjung Yucatan. Energi ledakan itu membuat semua belerang menguap. Sekarang, belerang itu menjadi dingin di udara, berkumpul di awan, dan jatuh ke tanah dalam bentuk hujan. Sebagian besar hewan selamat dari tabrakan itu, tapi kepunahan massal berlanjut selama berbulan-bulan. Tabrakan itu menenggelamkan bumi ke dalam kegelapan, juga membinasakan sebagian besar tumbuhan yang mendapat makanan dari cahaya matahari. Dinosaurus pemakan tumbuhan kehilangan sumber makanan utamanya dan mulai menghilang. Tapi, dinosaurus pemakan tumbuhan adalah makanan utama karnivora. Dan kini, dinosaurus seperti T-Rex tak lagi punya makanan. Lantas, tak lama kemudian, punah. Dengan kata lain, bukan meteorit yang membuat punah dinosaurus, melainkan kelaparan dan perubahan iklim. Meteorit seukuran ini jatuh setiap 100 juta tahun sekali. Artinya, peristiwa seperti itu bisa terjadi lagi. Apa manusia akan bisa selamat dalam bencana ini? Sekarang ini, kita bisa melihat jauh ke ruang angkasa, dan wujud asteroid seukuran penabrak Chicxulub tak akan mengejutkan para astronom. Umumnya, asteroid yang memiliki ukuran lebih dari 140 meter dianggap berpotensi berbahaya. Kalau tahu tentang benda langit yang mendekat, kita bisa membangun tempat berlindung dengan suplai makanan dan air. Begitu asteroid cukup dekat, kita bisa menunggu tabrakan dan dampaknya di dalam tempat itu. Tapi saat kembali ke permukaan, orang-orang akan melihat kota dan desa hancur. Planet kita akan terlihat seperti gurun tanpa kehidupan. Itu sebabnya kita perlu alternatif lain untuk mencegah tabrakan. Kita punya banyak pilihan bergantung pada ukuran dan materi asteroid itu. Menurut NASA, cara paling efektif adalah kinetic ramp. Kita harus mengirim benda cukup besar dan berat seperti pesawat antariksa ke ruang angkasa. Saat pesawat itu mendekati asteroid, para ilmuwan akan memilih lintasan sempurna dan pesawat akan menabrakkan diri ke benda langit itu. Tabrakan yang kuat akan mengubah lintasan asteroid dan membuatnya melewati bumi. Semakin jauh benda langit ini dari planet kita, semakin mudah kita mengusirnya. Pilihan lain adalah ledakan terkendali di permukaan asteroid. Hukum gerak Newton pertama akan membantu kita di sini. Hukum ini berbunyi, jika sebuah benda bergerak pada kecepatan konstan dalam garis lurus, benda itu akan terus bergerak seperti itu kecuali jika ada gaya. Jadi, kalau kita membuat ledakan atau gaya cukup besar, lintasan asteroid itu akan bergeser. Besarnya gerakan bergantung pada gaya yang diterapkan. Kita juga bisa meledakkan asteroid dari dalamnya, dan dalam kasus ini, kita tak perlu mengubah lintasannya. Kita akan mencoba mengubah satu bongkah batu besar menjadi banyak pecahan lebih kecil. Pecahan itu akan terbakar di atmosfer dan tak akan membahayakan planet kita. Cara lain adalah tarikan gravitasi. Setiap objek berat memiliki gaya dan medan gravitasi. Tujuan kita adalah mengirim pesawat antariksa ke asteroid dan menerbangkannya di dekat pengacau itu. Asteroid akan menarik pesawat antariksa itu, tapi mesin pesawat akan melawan. Akibatnya, pesawat perlahan tapi pasti akan menarik asteroid ke arahnya. Cara ini akan jauh lebih lama, tapi perlahan lintasan asteroid akan berubah dan benda langit itu tak akan menabrak bumi. Semoga. Kita juga bisa menggunakan tenaga surya, kita bisa membangun stasiun luar angkasa dengan sistem lensa pembesar raksasa. Lalu, kita akan mengirim stasiun itu mendekat ke matahari. Saat melihat asteroid, kita akan menggerakkan lensa ke arahnya dan memfokuskan sinar pada benda langit itu. Panas dari matahari akan menyebabkan materi asteroid menguap yang pada akhirnya akan membuat asteroid itu mengubah lintasannya. 66 juta tahun lalu, aku belum lahir saat itu. Asteroid besar menghantam bumi dan memicu kepunahan massal dari hampir semua makhluk hidup di planet ini, termasuk dinosaurus.
Kalau benda luar angkasa ini jatuh di tempat lain, beberapa dinosaurus akan mampu bertahan dan masih hidup saat ini. Menurut sejumlah penelitian, asteroid ini punya peluang sekitar 1:10 untuk memusnahkan dinosaurus dan hewan lain dari masa itu. Asteroid ini punya kemungkinan lebih besar untuk menabrak tanah tanpa konsekuensi destruktif yang terlalu parah. Untuk memahami bagaimana hasilnya jika tempat benturan ini terjadi di titik lain, kita perlu mencari tahu apa yang terjadi pada hari itu dan kenapa bencana ini menjadi sangat menghancurkan. Batu antariksa besar ini jatuh ke wilayah pesisir semenanjung Yucatan di Meksiko. Benturan ini menyebabkan reaksi berantai yang memicu bencana alam di seluruh dunia. Tempat asteroid jatuh ini disebut Kawah Chicxulub. Sekarang, setengah dari area ini berada di bawah air. Diameter asteroid sekitar 12 km dan bergerak dengan kecepatan sekitar 43.000 km per jam. Batu ini yang lebih besar dibanding Gunung Everest, melesat ke bumi dengan kecepatan 40 kali lipatnya kecepatan suara. Wow! Energi yang dilepaskan saat benturan sama kuatnya dengan ledakan sekitar 10 miliar bom atom. Dan kekuatan destruktif dari gelombang ledakannya hanyalah salah satu dari beberapa dampak bencana ini. Asteroid ini kebetulan jatuh di salah satu tempat terburuk. Dan karena cara jatuhnya, asteroid ini membuat banyak debu naik ke udara. Bayangkan kamu melompat ke air seperti atlet profesional, yaitu secara vertikal, sehingga tidak banyak percikan yang keluar. Dan sekarang bayangkan berapa banyak percikan air yang keluar saat kamu melompat ke kolam seperti bola meriam. Nah, asteroid ini masuk ke air dengan cara bola meriam. Bencana kedua yang disebabkan asteroid ini adalah jelaga. Sebagian kecil dari permukaan bumi terbentuk dari bebatuan. Di masa itu, cuma sebagian kecil dari bagian ini yang kaya akan minyak dan sulfur. Asteroid membakar dan mengangkat banyak jelaga ke udara yang cukup untuk mengisi stadion bisbol indoor. Menurut penelitian, di masa 60 juta tahun lalu, cuma 13% permukaan seluruh planet ini saja yang bisa berisi jumlah bahan organik yang diperlukan untuk pembentukan volume jelaga sebesar ini. Oleh karena itu, tempat ini dianggap yang terburuk. Kalau bencana ini terjadi di 87% wilayah lainnya, dinosaurus mungkin masih hidup saat ini. Awan besar jelaga dan karbon dioksida naik ke udara dan menutupi matahari. Jelaga ini mengubah langit menjadi abu-abu dan menghalangi sebagian sinar matahari. Ini menyebabkan suhu di seluruh bumi menurun dengan cepat. Bumi seperti diselimuti tudung abu-abu. Banyak tanaman dan hewan tidak bisa bertahan dari udara dingin yang datang tiba-tiba ini. Pepohonan mulai layu karena kurangnya cahaya matahari. Proses fotosintesis terganggu. Udara dingin dan layunya pohon menyebabkan bencana lain, yaitu kelaparan global. Herbivora tidak bisa bertahan karena kehilangan hampir semua makanannya. Tanaman, bunga, dan pohon tidak mampu bertahan dari bencana ini. Kehancuran ini menyebar jauh melampaui titik benturan asteroid. Partikel debu panas, pecahan asteroid, dan serpihan batu kecil jatuh ke dataran di semua benua dan menyebabkan kebakaran hutan berskala besar. Pohon yang terbakar menghasilkan lebih banyak jelaga ke udara, membuat situasinya makin buruk. Asteroid besar ini membawa logam berat dengan tingkat toksisitas tinggi dari luar angkasa. Peluburan zat-zat selama tabrakan ini memicu badai api. Asteroid ini bukan hanya menabrak dataran benua, tapi juga air yang memicu tsunami besar. Tapi itu bukan bagian terburuknya. Dasar laut penuh dengan sulfat, dan ketika energi asteroid membakarnya, pelepasan asam sulfat ke atmosfer pun terjadi. Awan asam ini bercampur dengan awan jelaga dan mulai menyebar ke seluruh langit. Partikel batuan panas jatuh ke tanah layaknya hujan api. Hujan asam pun terjadi karena belerang. Semua ini berlangsung selama beberapa hari hingga hewan-hewan tidak mampu bertahan hidup. Hujan asam meracuni air di sungai, danau, dan lautan. Asam menghancurkan apapun yang tidak terbakar. Sebagian awan menghancurkan tanah, sementara yang lainnya ke lautan.
Situasi pun makin memburuk karena tetesan sulfur memusnahkan sejumlah besar rumput laut dan fitoplankton. Lautan menghasilkan hampir setengah dari semua cadangan oksigen di planet kita. Di hari-hari itu, makhluk laut yang hidup di bagian atas laut musnah. Penyebabnya bukan gelombang ledakan, melainkan kurangnya sinar matahari, serta tingginya asam, kegelapan, dan suhu dingin yang menjadi alasan utama kepunahan dinosaurus. Tapi meski sejumlah kadal selamat dari kebakaran dan belerang, mereka menghadapi bencana di laut. Dampak asteroid ini menyebabkan tsunami berskala besar di seluruh planet. Tinggi gelombang tsunami pertama sekitar 1,5 km. Itu hampir 3 kali lebih tinggi dibanding gedung Empire State. Miliaran galon air bergerak dengan kecepatan 145 km per jam. Ombak sekuat ini dapat dengan mudah menghancurkan setengah New York saat ini. Meteorit yang jatuh menciptakan serangkaian ombak setinggi 16 meter. Dinding air besar seukuran gedung 5 lantai menabrak pantai dan menghancurkan semua yang ada di hadapannya. Kurangnya sinar matahari, penurunan suhu, hujan asam dan api, berkurangnya produksi oksigen, kebakaran hutan, tsunami raksasa, dan gelombang ledakan dengan kekuatan 1 miliar bom atom. Semua ini mengurangi keanekaragaman hayati bumi hingga 75%, dan perubahan iklim pun pasti terjadi. Bumi sudah pernah dihantam asteroid raksasa, tapi tidak pernah menyebabkan bencana di seluruh planet seperti ini. Bagaimana jika asteroid ini jatuh ke tempat lain? Katakanlah hutan, jauh dari air, dan medan pegunungan, ini akan menyebabkan kebakaran parah. Awan hitam abu besar akan naik ke langit dan menghalangi sinar matahari. Tapi hujan asam atau api mungkin tak akan terjadi. Sebagian besar spesies planet ini bisa selamat dari bencana itu. Bagaimana jika meteorit itu jatuh di suatu tempat di antara es dan salju? Peningkatan suhu akan terjadi secara cepat di seluruh bumi. Tsunami besar akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Namun, abu dan sulfur dioksida takkan memenuhi langit. Hujan asam tak akan sampai ke laut. Banyak makhluk laut bisa bertahan dan hidup hingga saat ini. Dinosaurus yang jauh dari lautan pun tak akan menyadari jatuhnya meteorit ini sama sekali. Mungkin peristiwa yang paling mengerikan akan terjadi jika meteorit jatuh di gunung berapi aktif. Ini akan memicu pelepasan lava terbesar dalam sejarah. Gempa bumi destruktif akan terjadi dan seluruh langit akan ditutupi abu vulkanis. Bagaimana jika meteorit itu menabrak gurun? Berjuta-juta ton pasir akan terbakar dan berubah menjadi kaca. Bayangkan gimana jadinya kalau ada bukit kaca yang makin memanaskan planet kita. Dan kita bisa menggali sisa-sisa kadal kuno yang terawetkan dari kaca ini. Intinya, ada banyak skenario bencana yang berbeda-beda. Dan sayangnya, yang terburuk menimpa para dinosaurus. Dinosaurus kemungkinan tak akan kembali. Meski begitu, mungkin mereka bisa dilahirkan kembali. Para ilmuwan terinspirasi oleh ide dari film Hollywood terkenal. Mereka ingin menemukan nyamuk yang terjebak di dalam batu ambar. Mereka akan mengekstrak DNA dinosaurus dari sana. Tapi ada kendalanya. Sampel DNA tertua yang bisa ditemukan berusia 1 juta tahun. Dinosaurus punah sekitar 66 juta tahun lalu. Selain itu, DNA sangatlah rapuh. Kemungkinan DNA dapat bertahan utuh di suatu tempat untuk waktu selama ini sangatlah kecil. Jadi, alih-alih mencari DNA dinosaurus kuno, para ilmuwan memutuskan untuk mengambil DNA dari nenek moyang terdekat para kadal ini, yaitu burung. Selama jutaan tahun evolusi, cakar dinosaurus mungkin berubah menjadi sayap, dan mulut panjangnya mungkin menjadi paruh. Pelikan sangat mirip dengan Pterodactyl, burung unta mirip Velociraptor, dan ayam mirip T-Rex. Oke, mari berhenti sejenak dan bayangkan ayam seukuran T-Rex. Hei, ngapain lihat-lihat? Ayam diakui sebagai kerabat terdekat kadal besar itu. Kalau bulunya dihilangkan, ganti dengan sisik. Berikan mulut bergigi alih-alih paruh, dan pasang ekor panjang, maka kamu akan mendapatkan T-Rex mini dengan struktur dan gerakan tubuh serupa. Jauh di dalam DNA-nya ada gen serupa yang dimiliki sang predator tangguh. Dengan bantuan rekayasa genetika, para ilmuwan berencana untuk coba-coba dengan DNA ini dan mencoba memutar balik evolusi. Yang artinya, menciptakan dinosaurus bisa menjadi kenyataan. Tapi hati-hati ya, awas digigit.
Kita sedang terbang melewati planet-planet di tata surya, melewati Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian kita melaju ke ruang gelap di luar ujung dunia kita. Kita telah sampai di tempat tujuan. Ini adalah awan Oort. Awan Oort merupakan wilayah hipotetis di sekitar tata surya yang berisi banyak sekali asteroid dan balok es. Kemungkinan di sana komet terbesar dalam sejarah manusia telah lahir. Dan kini komet itu mengarah ke matahari. Bernardinelli Bernstein ditemukan secara tidak sengaja dalam suatu survei energi gelap. Teleskop di bumi diarahkan keluar angkasa yang jauh. Tujuan utamanya adalah mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana alam semesta berkembang. Para astronom juga ingin membuat peta alam semesta yang dapat diamati dengan lebih mendetail. Ilmuwan menganalisis lebih dari 80.000 gambar dan menemukan suatu objek bergerak. Lokasinya sangat dekat dengan bumi. Diameternya besar sekali, 100 km. Atau setara dengan lebar Danau Michigan. Komet ini sudah aktif dengan ekor panjang di belakangnya. Biasanya, komet mendapat ekor saat mendekat ke matahari. Panas matahari menghangatkan permukaan komet, kemudian materi ringan seperti es mulai menguap. Lalu awan uap dan debu terbentuk, membentang jauh di luar komet. Bernardinelli Bernstein terlalu jauh dari matahari untuk mulai memanas. Artinya, permukaannya punya komposisi berbeda. Mungkin terbentuk dari karbon monoksida padat. Ini meningkatkan terangnya komet. Makanya, komet ini dapat dilihat menggunakan teleskop di bumi. Kita bisa membandingkan Bernardinelli Bernstein dengan meteorit terbesar yang pernah jatuh di bumi. Sekitar 66 juta tahun lalu, planet kita ditabrak meteorit selebar 10 km. Saat itu, gelombang ledakan dari tabrakannya mengelilingi bumi beberapa kali. Gelombang tsunami yang disebabkan olehnya lebih tinggi dari gedung pencakar langit tertinggi. Dan energi dari ledakannya membakar area di sekitarnya. Hampir semua makhluk hidup, termasuk dinosaurus dan ikan prasejarah, punah. Meteorit ini meninggalkan kawah yang ukurannya 3 kali Manhattan. Tempat itu kaya akan belerang. Lalu zat ini menguap karena panas yang abnormal dan berkumpul menjadi awan besar. Ini menyebabkan hujan asam yang membasahi bumi selama beberapa minggu selanjutnya. Komet yang baru kita temui ini 10 kali lebih besar. Kalau komet ini terbang ke bumi, kamu akan melihatnya dengan mata telanjang jauh sebelum tabrakan terjadi. Bentuknya mirip bintang yang bergerak di langit malam. Beberapa hari sebelum komet mencapai bumi, kamu dapat melihatnya bahkan pada siang hari. Kamu juga bisa melihat ekornya yang panjang. Saat komet ini menembus atmosfer, suara ledakan yang begitu keras akan muncul hingga kamu bisa mendengarnya di belahan bumi lain. Saat itu terjadi, komet akan mulai memanas karena bergesekan dengan udara dan mulai terbakar. Puing-puing yang tak terhitung jumlahnya akan memisahkan diri dari meteorit utama dan jatuh ke bumi. Segera setelah Bernardinelli Bernstein menyentuh permukaan bumi, kita akan melihat kilatan cahaya yang begitu terangnya hingga dapat mengalahkan matahari. Dalam sepersekian detik, energi berukuran kolosal akan berubah menjadi panas. Ini akan menciptakan ledakan terdahsyat dalam sejarah planet kita. Sebongkah tanah besar akan terlepas dan terlempar ke udara. Gelombang ledakannya akan membakar apa saja dalam radius beberapa ratus kilometer. Apinya akan terus menyebar ke segala arah, menekuk dan mematahkan pohon. Pada akhirnya, gelombang ini akan mencapai pegunungan salju dan memicu longsor besar yang akan menutup banyak desa. Gelombang ledakan akan mengitari bumi, menghancurkan kaca gedung di semua benua. Saking tingginya, gelombang tsunami yang terjadi akan menutup seluruh kota pesisir. Gempa bumi yang paling kuat dalam sejarah akan menghancurkan tanah dan menciptakan retakan yang dalam. Setelah tuburukan terjadi, miliaran ton debu dan abu akan naik ke udara. Awan hitam raksasa akan sepenuhnya menghalangi sinar matahari. Bumi akan masuk ke dalam kegelapan. Semua puing di udara mulai meleleh. Semua berubah menjadi lava cair dan jatuh kembali ke permukaan, menyebabkan lebih banyak kerusakan. Abu dan debu di udara menutupi matahari selama beberapa bulan ke depan. Selama waktu ini, suhu di bumi akan turun beberapa derajat. Meski bersembunyi di tempat penampungan dan bangkar dalam tanah, orang-orang serta semua organisme hidup lainnya di bumi takkan bisa bertahan dari kejadian ini. Untungnya, Bernardinelli Bernstein takkan mendekati bumi. Saat ini, komet itu berjarak sekitar 20 unit astronomi dari matahari, atau 20 kali jarak bumi ke matahari. Artinya,
komet itu akan segera melintasi orbit Uranus. Pada tahun 2031, jaraknya menjadi 11 unit astronomi dari matahari, alias tepat di luar orbit Saturnus. Ini adalah titik terdekat Bernardinelli Bernstein dengan matahari. Lalu komet ini akan terbang kembali ke tepi tata surya. Tapi, komet ini pasti akan kembali lagi. Kali ini akan menjauh dari matahari dan melambat sampai gravitasi bintang itu menariknya kembali. Lalu sang komet akan kembali mengitari tata surya. Tapi semua ini butuh waktu sekitar 3 juta tahun. Saat ini, ada banyak asteroid lain yang perlu kita perhatikan. Misalnya, 3200 Phaethon. Asteroid ini melintasi orbit Mars, Bumi, Venus, dan Merkurius, lalu mengitari matahari dan kembali. Siklus ini memakan waktu sekitar 523 hari. Kemudian siklusnya berulang lagi. Asteroid ini dianggap berpotensi berbahaya karena melintasi orbit Bumi pada jarak 7,5 kali lipat Bumi ke bulan. Dalam salah satu masa terakhirnya mendekati Bumi, batu selebar 5,7 km ini menghujani planet kita dengan meteor kecil. Karena asteroid ini sering melewati matahari, permukaannya mungkin terlihat seperti dasar rawa lumpur. Asteroid ini ditutupi tanah bersisik dan retak. Saat terbang melewati bumi, sisik ini terlepas dan menyebabkan hujan meteor. Tapi, asteroid yang berpotensi bahaya paling besar adalah 1999 JM8. Ukurannya setara 77 lapangan sepak bola. Jarak asteroid ini ke bumi adalah 9 kali jarak bulan. Jarak terdekatnya ke bumi akan terjadi pada bulan Agustus tahun 2137. Jika meteorit seperti ini menabrak bumi, satu benua bisa musnah, sementara sisanya mengalami tsunami besar, tapi mampu bertahan. Jadi, otomatis para ilmuwan sedang memikirkan cara untuk melindungi bumi dari bencana semacam itu. Solusi pertama adalah semacam Big Bang terkendali. Salah satu hukum fisika mengatakan, jika kamu menerapkan kekuatan ke satu arah, reaksi akan terjadi di sisi berlawanan. Jadi, jika kita melihat asteroid yang akan menabrak bumi, kita harus mengirim roket ke arahnya. Dengan begini, kita bisa menghasilkan ledakan terkendali, bukan di dalam, melainkan tepat di atas permukaannya. Ledakan ini akan diarahkan ke atas, dan asteroid yang kita incar akan bergeser ke bawah. Pergeseran kecil ini sudah cukup untuk mengubah lintasan asteroid. Lalu, asteroid ini akan terbang melewati bumi. Cara lainnya adalah mengirim benda berat, seperti pesawat antariksa, ke objek angkasa ini. Setiap objek berat punya gravitasi sendiri. Jadi, pesawat antariksa itu harus terbang dekat dengan asteroid dan akan menarik pesawat ke permukaannya. Tapi, mesin pesawat antariksa kita akan menolak. Pesawat itu pun mulai menarik asteroid ke arah berlawanan. Ini akan mengubah lintasan asteroid dan planet kita akan tetap utuh. Kita juga bisa menabrak asteroid dengan pesawat antariksa tadi. Boom! Atau kita bisa membangun stasiun ruang angkasa seperti ISS yang akan dilengkapi banyak lensa pembesar raksasa. Kita akan mengirim stasiun ini lebih dekat ke matahari dan mulai mencari asteroid yang berpotensi bahaya. Lalu, kita arahkan semua lensanya agar sinar matahari terfokus ke satu batu raksasa itu. Panasnya akan mulai menguapkan materi di permukaan asteroid. Di sanalah fisika akan berperan lagi. Materinya akan menguap ke atas dan asteroid akan bergerak ke bawah. Kita juga bisa membungkus asteroid menggunakan kertas reflektif, semacam aluminium foil. Biasanya, objek ruang angkasa menyerap sebagian besar sinar matahari. Tapi jika asteroid ditutupi begini, sinarnya akan memantul. Ini akan menciptakan kekuatan mendorong yang lemah. Itu seharusnya cukup untuk menghindari tabrakan. Kita juga bisa menambatkan mesin roket ke asteroid. Dengan begini, kita bukan cuma bisa mengubah lintasannya, tapi juga mengendalikannya. Namun, semua ini tergantung ukuran asteroid yang kita incar dan jumlah mesin roket kita. Kemudian, kita bisa menggunakan batu besar ini untuk menabrakkannya ke asteroid lain yang lebih besar. Duar, ledakan gelombang supersonik, panas, debu, dan asap antar planet berhamburan di angkasa. Atmosfer bumi digempur batu kosmik seukuran Everest. Tak lama sebelum itu, batu seberat triliunan ton ini melesat menuju bumi dan kemungkinan melaju sejauh jarak New York ke Anchorage hanya dalam hitungan menit. Bisa kamu tebak nama batu raksasa ini? Asteroid Chicxulub. Kedengaran keren kan? 66 juta tahun yang lalu, asteroid ini menabrak bumi. Dulu dinosaurus mendominasi planet kita, tapi cuma sebentar. Tabrakan dahsyat tersebut terjadi di kawasan Meksiko saat ini, tepatnya di semenanjung Yucatan di dekat Cancun. Saat itu dinosaurus lagi asik kongko bareng di situ. Enggak lah.
Batu luar angkasa berukuran jumbo menghantam lautan dan malapetaka besar pun tidak bisa terelakkan. Tabrakan asteroid ini menghasilkan banyak sekali energi dan langsung menyulap bumi menjadi planet yang mencekam. Matahari kecil kita menyinari permukaan bumi yang diterpa tsunami setinggi patung Liberty. Airnya terus menyembur dari bekas benturan. Serem. Api yang dihasilkan dari ledakan ini terus merembet. Suhunya sepanas oven dan terus menghanguskan semua objek yang dilaluinya. Insiden ini menyebabkan gempa bumi dahsyat dan aktivitas vulkanik serius. Sejumlah gunung berapi memuntahkan lava secara bersamaan, lalu menyemburkan abu panas ke langit luas. Jutaan ton abu dan jelaga mulai meracuni udara. Terbentuklah kepulan abu raksasa di atmosfer yang menghalangi cahaya matahari selama bertahun-tahun. Musim dingin panjang mulai melanda bumi. Tapi bedanya saat itu tidak turun salju. Bumi kita diguyur hujan asam sulfat. Kemungkinan insiden Chicxulub telah menjadi peristiwa terpenting sepanjang sejarah. Saat itu, rentetan gunung berapi terus meletus. Lapisan atmosfer dipenuhi oksigen yang mudah terbakar dan suhu bumi terus berubah. Inilah peristiwa terpenting sekaligus terkelam sepanjang masa. Benarkah begitu? Asteroid Chicxulub telah meninggalkan bekas berupa kawah super besar. Bekas benturan ini tertimbun di bawah Teluk Meksiko. Para ilmuwan telah mengidentifikasi sejumlah tempat di bumi yang banyak mengandung iridium. Logam ini sangat jarang dijumpai di bumi, tapi banyak terdapat di asteroid yang mereka teliti. Di antaranya bahkan sudah berumur 66 juta tahun. Mereka menemukan debu yang sama pada lapisan batu di bumi dan asteroid. Hal ini cuma bisa terjadi kalau asteroid besar telah menabrak bumi. Selain memusnahkan dinosaurus, bencana ini juga telah melenyapkan asteroid yang jatuh. Suhu di tempat terjadinya benturan teramat panas hingga menyebabkan sebagian asteroidnya hilang. Kemudian air banyak yang menguap dan karbon dioksida terangkat ke atmosfer. Jadi masalah terbesarnya apa dong? Belerang. Karena benturan asteroid, belerang kemudian terangkat dan berterbangan di udara. Akibatnya partikel-partikel kecilnya menghalangi cahaya matahari. Tanpa sinar matahari, banyak tumbuhan mulai mati dan akhirnya iklim global menjadi lebih dingin. Panas ekstrim dari benturan asteroid kemudian mengubah batu menjadi kaca. Para ilmuwan menyebutnya sebagai tektit. Energi super dahsyat melontarkan tektit ke angkasa selama beberapa saat sebelum akhirnya jatuh lagi ke bumi. Hujan pun mulai turun. Bukan berupa tetesan air, tapi bola api kaca yang membara. Bola api ini memborbardir permukaan bumi selama berhari-hari. Tektit yang berjatuhan terus membakar permukaan bumi. Bahkan para ilmuwan telah menemukan buktinya di seluruh dunia. Meski begitu, masih banyak misteri terkait zaman ini yang belum terkuak. Sebagian ilmuwan tidak menggolongkan Chicxulub sebagai asteroid. Ya, mungkin cuma komet aja. Bahan utama asteroid terdiri dari batu dan logam. Bentuknya seringkali menyerupai kentang. Sementara komet terdiri dari batu, logam, dan es. Bentuknya mirip seperti butiran salju kosmik yang kotor. Di dalamnya juga terdapat amonia, metana, dan karbon dioksida. Komet biasanya berasal dari awan Oort. Awan besar ini terbuat dari es dan puing-puing di sekitar tata surya. Komet terus-terusan terlepas dari kelompoknya lalu melesat menuju matahari. Menurut para ilmuwan, komet tak biasa ini melewati Jupiter. Akibatnya, gravitasi si raksasa gas semakin mempercepat laju komet yang mulai bergerak menuju matahari. Lapisan luar komet yang berupa es mulai menguap, serta melepaskan banyak debu dan gas. Inilah yang membuat komet kelihatan seperti punya ekor. Kemudian, gravitasi matahari menghancurkan komet. Salah satu serpihannya terbang di ruang angkasa, lalu jatuh ke bumi 66 juta tahun yang lalu. Jadi asteroid atau komet nih yang saat itu jatuh? Sebetulnya kita nggak tahu pasti. Yang jelas bumi kita memang lagi ketiban apes karena berada di lintasannya. Malapetaka ini memusnahkan 75% kehidupan di bumi. Dan untungnya beberapa hewan laut seperti buaya, penyu, dan ikan berhasil selamat dari benturan ini. Hewan darat yang berhasil bertahan pun maksimal cuma sebesar rakun di zaman now. Termasuk dinosaurus tertentu dan leluhur burung purba. Menurut para peneliti, hewan-hewan ini bisa bertahan karena dua alasan. Setelah tabrakan besar itu, pepohonan perlu waktu lama untuk mulai tumbuh kembali sehingga banyak hewan mulai mati. Sedangkan hewan yang masih hidup harus berjuang mencari makanan yang makin langka.
Spesies dinosaurus ini punya paruh yang bisa dipakai untuk mengupas kacang dan menggali biji dari tanah. Begitulah si dino ini bertahan hidup. Hewan-hewan yang beruntung kala itu juga punya otak yang lebih besar. Menurut pendapat sebagian orang, beberapa juga saling bekerja sama dan cepat beradaptasi dengan kondisi baru. Sejumlah spesies jamur juga bertahan karena hidup di bawah tanah dan di bawah air. Kegelapan perlahan memudar, lalu disusul dengan tumbuhan pakis yang mulai bermunculan. Setelah beberapa ribu tahun, hutan mulai muncul kembali. Semua hewan yang bisa bertahan hidup berukuran kecil dan kurang menarik perhatian. Tempat hidupnya ada di lubang sehingga bisa terhindar dari abu panas. Sebelum terjadinya tabrakan, mamalia hidup dalam bayang-bayang dinosaurus. Tapi setelah dinosaurus punah, keadaannya berubah. Mamalia mulai mendominasi kehidupan di darat. Oke, flashback lagi ke peristiwa tabrakan asteroid tadi. Ternyata bukan ukuran asteroid yang membuat peristiwa ini begitu dahsyat, tapi sudut benturannya. Kalau sudutnya berlainan, dinosaurus bisa saja selamat dari bencana ini. Lalu akan kelihatan seperti apa ya persisnya? Oke, mundur lagi ke masa lalu. Duh, gawat, ada asteroid besar menuju bumi. Ternyata meleset. Setiap hari, banyak terjadi gempa, tsunami, dan erupsi gunung berapi. Tapi dinosaurus tetap bertahan. Itu bukan masalah besar. Beberapa juta tahun kemudian, sebagian besar kadal kuno ini sudah berubah rupa. Karena zaman es, banyak dinosaurus juga punya bulu untuk melindunginya dari udara dingin. Mamalia juga ada, tapi sangat sedikit. Banyak kelelawar hidup di gua. Hewan pengerat seukuran tikus got hidup di hutan. Siang harinya digunakan untuk bersembunyi di semak belukar atau liang, kemudian malam harinya untuk mencari makanan. Nggak ada kuda, gajah, atau mamalia besar lainnya. Jelas saja ukuran tubuhnya sangat cocok dijadikan sebagai mangsa saat bumi dipenuhi reptil ganas bertaring besar. Di laut pun nggak ada paus. Burung betet, elang, dan merpati juga nggak kelihatan. Tapi pterodactyl bisa terlihat di angkasa. Ada yang seukuran helikopter dan ada juga yang maksimum cuma sebesar angsa. Primata juga banyak dan masih sangat senang hidup di atas pohon. Nggak ada perjalanan menyusuri sabana dan nggak ada Homo sapiens. Di dunia paralel ini area terbuka memang sangat berbahaya. Begitupun dengan hutan dan pepohonan. Ancaman mengintai di mana-mana. Agar bisa memangsa primata, banyak dinosaurus kecil belajar memanjat pohon. Hal ini terjadi pada zaman Kapur, sesaat sebelum asteroid besar melewati bumi. Peristiwa yang epik pastinya. Dinosaurus pun berubah jadi lebih bijak setelah asteroid cuma melewati bumi. Beberapa bahkan bisa secerdas ayam di zaman modern. Otak besar perlu banyak energi dan gak selalu jadi strategi ampuh untuk bertahan hidup. Yang lebih aman justru punya otak kecil dan terus menumbuhkan gigi yang lebih besar dan runcing. Wah, iya. Saat itu tanggal 14 Februari tahun 2000. Sama seperti hari Valentine di tahun-tahun sebelumnya, semuanya terasa biasa saja. Banyak buket bunga dan coklat. Waktu itu juga bertepatan dengan pergantian milenium yang tentunya jadi momen yang pas untuk mencetak sejarah. Pesawat luar angkasa Near Shoemaker, kependekan dari Near Earth Asteroid Rendezvous, diluncurkan pada tahun 1996 dan akhirnya bisa ngedate dengan asteroid 433 Eros. Nggak ketemu Eros langsung sih, tapi mengitarinya dulu, kemudian mendarat dengan mulus untuk pertama kalinya. Near hampir tidak sampai di asteroid tujuan karena mengalami malfungsi mesin sejak tahun 1998 yang membuat lintasannya melenceng dan melewati target. Para teknisi kemudian membiarkan Near mengitari matahari selama 1 tahun lagi dan akhirnya berhasil sampai ke Eros. Near Shoemaker dirancang untuk mencari, menyasar, melacak, dan mengumpulkan data seputar benda luar angkasa lain yang lebih kecil. Selama 1 tahun tersebut, pesawat luar angkasa ini berhasil menangkap lebih dari 160.000 foto permukaan Eros yang nantinya akan sangat membantu dalam proses penelitian. Tapi sebelum itu, sebagian ilmuwan menganggap remeh asteroid ini.
Asteroid 433 Eros memang menjadi objek angkasa terkecil di tata surya kita dan punya pesawat luar angkasa sendiri di sekelilingnya. Kalau dilihat sekilas, asteroid ini memang mirip dengan batu biasa yang berasal dari luar angkasa. Bentuknya seperti kentang, berputar tiap 5,5 jam, dan sebesar 2 kalinya Manhattan di New York sana. Sebagai perbandingan aja ya, asteroid terbesar yang pernah ditemukan berdiameter 940 km, sedangkan asteroid terkecil ini cuma 2 meter. Nah, sebetulnya apa sih asteroid itu? Simpelnya, sisa-sisa reruntuhan yang berasal dari proses awal terbentuknya tata surya. Kamu tahu kan, matahari mulai terbentuk saat gas saling terkompresi. Kemudian atom menyatu menjadi protobintang. Debu dan serpihan kecil di sekitar matahari berubah jadi batu dan saat saling bertabrakan, bam! Terbentuklah objek angkasa yang lebih besar. Objek yang bisa melewati proses heboh ini kita kenal sebagai planet dan satelit. Yang ukurannya lebih kecil, tidak bisa menyandang status sebagai planet, maka dinamakan sebagai asteroid. Karena terlalu kecil, atmosfer dan gravitasinya tidak cukup kuat, sehingga tidak bisa berbentuk bulatan. Jelas saja, objek ini tidak punya materi untuk mendukung kehidupan. Sebagian asteroid berada di celah antara orbit Jupiter dan Mars. Ada juga yang melesat melewati bumi dalam jarak aman, kecuali Eros. Benda ini menjadi near-Earth asteroid atau asteroid dekat bumi pertama. Sejak tahun 1975, jarak terdekatnya tercatat pada tahun 2012, yaitu sekitar 26,7 juta kilometer, kurang lebih 70 kali jarak rata-rata dari bumi ke bulan. Asteroid ini ditemukan pada tahun 1898 dan dinamai sesuai dengan nama dewa cinta Yunani. Iya, betul banget, Eros. Tapi Eros yang ini bukan personilnya Sheila on 7 loh ya, karena ia punya senjata ampuh berupa panah yang bisa bikin dua sejoli saling jatuh cinta atau malah bikin kekacauan yang berujung patah hati. Dalam mitologi Yunani, ia juga disebut Cupid. Objek ini juga tergolong sebagai penemuan luar angkasa yang menarik, pasta nuklir. Emang gak bisa dimakan sih, tapi pasta yang ini juga keren kok. Mau ku kasih tahu resepnya gak? 1. Tunggu bintang sampai cukup umur agar bisa meledak. Iya, kamu perlu ekstra sabar karena waktunya bisa sampai miliaran tahun. 2. Setelah meledak, kumpulkan sisa-sisa neutron lalu aduk terus sampai wujudnya jadi pekat. Tambahkan gravitasi sebagai penambah rasa. Nah, terakhir nih, jangan lupa panggang pada suhu 600.000 derajat Celcius. Kalaupun terdaftar di menu alam semesta kita, pasta nuklir pasti masuk sebagai sajian teranehnya. Objek ini juga berpotensi menjadi materi terkuat di alam semesta. Untuk menghancurkan seporsi pasta nuklir, kamu perlu daya 10 miliar kali lebih kuat daripada jumlah yang diperlukan untuk menghancurkan baja. Menurut para ilmuwan, objek ini memang sangat kuat karena wujudnya sangat padat. Kayak aku ya, bisa kebayang nggak tuh? 1.300.000 bumi dimampatkan lalu mengecil sampai seukuran kota Toronto. Oumuamua merupakan pengunjung pertama tata surya kita. Para ilmuwan sudah menantikan peristiwa ini selama berpuluh-puluh tahun. Objek misterius ini terdeteksi pada bulan Oktober 2017 lalu dan diyakini sebagai serpihan objek luar angkasa yang terbentuk di luar sistem tata surya kita. Selama perjalanan, objek ini hancur menjadi serpihan kecil. Oumuamua atau bahasa Hawaii dari Pandu merupakan objek panjang yang menyerupai timun jumbo dari luar angkasa. Kita sama sekali belum pernah tahu kalau ternyata ada asteroid yang wujudnya seperti ini. Terdapat akselerasi non-gravitasi dan ilmuwan masih kebingungan untuk mencari tahu mekanisme geraknya karena ekor dan gas buangnya tidak terlihat. Bintang Tebi termasuk objek paling misterius di alam semesta. Jaraknya 1000 tahun cahaya, ukurannya 50% lebih besar dari matahari, dan suhunya jauh lebih panas.
Pada tahun 2015 lalu, para ilmuwan memprediksi cahaya bintang Tebi akan meredup sebanyak 22%. Penyebabnya bisa jadi karena awan debu sih, tapi umurnya sudah terlalu tua. Jadi kita tidak tahu pasti apa yang menyebabkan bintang besar ini meredup. Nebula merupakan awan debu, gas, dan plasma berukuran besar. Kita bisa selalu takjub dibuatnya. Objek ini bisa meniru bentuk berbagai benda, mulai dari telur mata sapi, kepala di luar angkasa, sampai cincin berlian. Salah satu contohnya yang menarik yaitu Red Square Nebula. Asal-usul dan proses terbentuknya nebula ini tidak diketahui pasti sih, yang jelas bisa mengeluarkan sinar. Nebula berbentuk kotak hampir simetris ini melayang-layang di luar angkasa sana. Sekitar 210 tahun cahaya dari bumi, terdapat konstelasi Lyra. Disitulah sistem Kepler-37 berada. Kepler-37b adalah planet terkecil di konstelasi ini, bahkan masanya kurang dari sepertiganya bumi. Ya, sedikit lebih besar dari bulan kita lah. Para ilmuwan yakin planet tak berudara ini juga berbatu-batu mirip dengan Merkurius. Lanjut ke Sagittarius B2, salah satu awan molekuler terbesar berupa debu dan gas di galaksi kita. Letaknya sekitar 25.000 tahun cahaya dari bumi, berdekatan dengan pusat galaksi Bima Sakti. Menurut hasil penelitian, awan ini mengandung 50 jenis molekul. Salah satunya merupakan zat manis yang rasanya mirip dengan raspberry. Ada planet selezat ini rupanya. Luar angkasa makin menarik aja ya. Gelembung Fermi adalah dua gumpalan raksasa misterius yang terbuat dari cahaya, gas, dan debu kosmik yang ditemukan pada tahun 2010. Kedua gelembung ini kongkow di sekitar pusat lubang hitam di galaksi kita. Di sisi atas dan bawah galaksi kita, ukurannya terus membesar. Dan saat ini panjangnya sekitar 50.000 tahun cahaya. Tidak ada yang bisa menjelaskan dari mana gelembung ini berasal. Tapi ada teori yang menyatakan gelembung ini punya keterkaitan dengan lubang hitam serupa yang terjadi sekitar 6 juta tahun lalu. Gliese 436b merupakan salah satu planet paling ajaib di alam semesta. Planet ini sangat panas tapi terbuat dari es. Ukurannya sebesar Neptunus dan kala revolusinya selama 2 hari lebih sedikit. Diperkirakan suhu di permukaan planet ini mencapai 450 derajat Celcius, tapi esnya tidak meleleh karena gaya gravitasi di sana sangat kuat. Lubang hitam tidak